Baik, perkenalkan nama saya Dewi Sabeta Hotnesha Huta Barat, merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan NIM 234050184. Di sini saya ingin membuat review film mengenai film The Firm pada tahun 1993 yang diperankan oleh Tom Cruise sebagai Mitch Dickery, yang merupakan review ini adalah tugas akhir dari mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi oleh Pak Haposan. Jadi pertama, film ini disutradari oleh Sidney Pollack yang dibintangi oleh Tom Cruise sebagai Mitch Dickery, yang dimana The Firm ini adalah film bergenre legal thriller yang menceritakan tentang seorang pengacara muda penuh ambisi yang baru lulus dari Harvard Law School. Kemudian di mana Mitch Dickery ini atau Tom Cruise tadi, dia sebagai lulusan terbaik dari Harvard Law School yang sedang mencari firma hukum untuk merintis karirnya. Kemudian ia direkrut oleh Bandini, Lambert dan Locke, sebuah firma kecil namun sangat elit yang berbasis di Memphis, Tennessee, di mana tawaran kerja yang diberikan itu sangat menggiurkan, berupa gaji yang besar, terus mendapat rumah mewah, mobil baru, dan perhatian luar biasa terhadap keluarganya. Kemudian Mitch yang berasal dari keluarga yang memang kurang mampu atau di bawah berkecukupan, tidak pikir panjang dan langsung menerima tawaran tersebut. Seiring berjalannya waktu, suasana ideal yang sempurna yang ditawarkan oleh firma itu mulai terasa ganjil. Beberapa rekan kerja senior ditemukan tewas dalam kecelakaan yang mencurigakan. Dan Mitch mulai menyadari bahwa hampir semua yang di firma itu memiliki tekanan dalam kerjanya, tekanan yang cukup tinggi dan seperti di bawah kendali. Ia pun mulai menggali lebih dalam mengenai firma hukumnya tersebut. Di pertengahan film, Mitch menemukan bahwa firma tempatnya bekerja itu ternyata berafiliasi dengan mafia, khususnya keluarga Morolto dari Chicago. Nah, firma tersebut digunakan sebagai alat pencucian uang dan penyamaran sebagai kejahatan, yang termasuk penggelapan dan penipuan. Kemudian mereka bahkan menyadap dan memata-matai kehidupan pribadi para pegawainya, termasuk Mitch dan istrinya Abby. Nah, ketegangan semakin meningkat ketika FBI datang menghampiri Mitch dan memintanya bekerja sama untuk mengungkap semua kejahatan yang terjadi di firmanya itu. Di sini Mitch terjebak dalam dilema besar. Karena yang pertama, jika ia membantu FBI, ia bisa dianggap melanggar kode etik advokat karena membocorkan rahasia kliennya. Tetapi yang kedua, jika dia menolak, kehidupannya dan keluarganya bisa berada dalam bahaya karena firma tak segan menyingkirkan siapapun yang dicurigai yang membangkang. Nah, klimaks di film ini terjadi saat Mitch menyusun strategi jenius, di mana ia tidak membocorkan informasi klien, tapi malah mengumpulkan bukti bahwa firma telah melakukan penipuan kepada perusahaan asuransi, sebuah kejahatan federal yang tidak berkaitan langsung dengan informasi klien. Dengan celah hukum ini, Mitch bisa menyeret firma ke pengadilan tanpa melanggar sumpah profesinya. Di akhir film, Mitch berhasil memberikan cukup bukti kepada FBI untuk menjerat firma, menyelamatkan dirinya dan istrinya, serta keluar dari jeratan firma tanpa kehilangan lisensi hukum dan kehormatannya sebagai pengacara. Jadi ia memutuskan untuk meninggalkan segala kemewahan yang diberikan oleh firma tersebut dan menjalankan kehidupannya secara sederhana dan dengan harga dirinya yang utuh. Jadi dia kembali ke kehidupan normalnya seperti sebelum dia menerima tawaran untuk bekerja di situ. Kemudian setelah review film tersebut, saya ingin memberikan unsur-unsur apa saja sih unsur hukum yang muncul dalam film ini. Jadi yang pertama ini ada muncul kode etik advokat atau etika profesi hukum, yang dimana firma tempat Mitch bekerja itu secara sistematis telah melanggar prinsip etika advokat, dimana dia menyembunyikan informasi klien, ikut dalam aktivitas kriminal, bahkan membunuh karyawannya. Kemudian hal ini bisa dikaitkan juga dengan Kode Etik Advokat Indonesia atau KAI dalam pasal 4 dan 5 yang menekankan integritas dan larangan keterlibatan dalam kegiatan tidak sah. Lalu ada juga yang kedua, konflik kepentingan dan kerahasiaan klien. Di sini Mitch dihadapkan pada dilema antara membocorkan kejahatan melakukan firmanya atau melindungi rahasia kliennya. Jadi dalam hukum Indonesia ini, hal ini terkait dengan Undang-Undang Advokat Nomor 8 Tahun 2003 Pasal 19 tentang kewajiban menjaga rahasia profesi, tapi juga
bisa terbentur jika berkaitan dengan kejahatan berat. Lalu ada perjanjian dan kontrak kerja. Di sini Mitch menandatangani kontrak kerja yang pada akhirnya menjebaknya dalam sistem. Jadi ini menunjukkan pentingnya untuk membaca dan memahami kontrak kerja yang kita dapat sebelum kita menyetujuinya dan bekerja untuk lembaga atau firma hukum tersebut. Nah, di mana itu diatur di dalam KUH Perdata pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian. Kemudian juga ada pelanggaran hukum pidana yang dimana firma menggunakan identitas palsu, melakukan penipuan dan pencucian uang masuk ke wilayah hukum pidana. Lalu dalam konteks Indonesia ini bisa dikaitkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Lalu gimana sih Mitch ini menggunakan hukum untuk keluar dari masalahnya? Jadi dari yang saya dapat, dia ini tidak secara langsung membocorkan isi dokumen klien seperti yang sudah saya ceritakan tadi pada review filmnya. Tidak langsung membocorkan isi dokumen klien yang bisa melanggar kode etiknya, tapi dia fokus pada faktor-faktor palsu faktor-faktor palsu dan tagihan fiktif yang merupakan bentuk penipuan terhadap asuransi. Ini cara yang bagus untuk menjebak firma secara hukum tanpa mengorbankan etika profesinya. Kemudian ada juga dia bekerja sama dengan FBI yang tadi, tapi tetap menjaga batas hukum yang mengikat profesinya sebagai advokat. Jadi dia menjelma dari korban jadi pengatur strategi. Kemudian keterkaitannya dengan hukum Indonesia itu di KAI tadi, kemudian ada di advokat sebagai penegak hukum mandiri, kemudian bisa juga dikaitkan dengan tindak pidana korporasi dan TPPU, yang dimana ini tuh firma dalam film ini bisa dikaitkan dengan konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana, yang dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU dan juga dimungkinkan dalam berbagai undang-undang sektoral seperti korupsi dan perlindungan konsumen. Kemudian ada beberapa pelajaran atau pelajaran yang bisa dipetik dari film ini. Yang pertama itu, jangan silau oleh kemewahan tanpa memahami konsekuensinya, atau dengan kata gampangnya bisa dibilang jangan terlalu mudah untuk dipancing dengan kemewahan-kemewahan duniawi ini. Kemudian yang kedua, etika profesi itu lebih penting daripada sekedar mengejar karir. Seperti yang dilakukan Mitch itu dalam dia tetap menjaga etika advokatnya dengan tidak membeberkan informasi kliennya. Kemudian yang ketiga itu, pemahaman hukum yang kuat bisa menyelamatkan dari situasi sulit. Jika Mitch tadi itu tidak mengerti dan tidak mendalami mengenai bagaimana sistematis hukum yang dia jalani, bisa saja dia sudah membocorkan langsung rahasia kliennya karena dia panik dan berakhir terjerat hukum kan. Kemudian yang keempat itu, integritas adalah modal utama bagi seorang profesional hukum. Sekian review tugas saya. Terima kasih.